ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Ya bukan? Seolah-olah nanti ada gelar perkara katanya hari Jumat ini bahwa ini akan ya kita nggak tahu apakah Anies ini menjadi tersangka ataupun tidak menjadi tersangka, kan gitu. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Begitu kalimat mengejutkan yang diungkap oleh petinggi Partai Demokrat Andi Arief melalui video yang beredar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, nah itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, banyak orang yang... Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkepin aja. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung. Sekian ada dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Ya bukan? Seolah-olah nanti ada gelar perkara katanya hari Jumat ini bahwa ini akan ya kita nggak tahu apakah Anies ini menjadi tersangka ataupun tidak menjadi tersangka, kan gitu. Nah, sementara misalnya banyak orang melihat bahwa Anies ini kan salah satu dari 3 capres yang memang suaranya cukup kuat, ya kan? Prabowo, Ganjar, ini. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Begitu lagi pilpres, begitu lagi pilkada, bantuan diberikan kepada berbagai macam majelis-majelis taklim untuk dukung calon ini, dukung calon itu, dukung partai ini, dukung partai itu. Itu namanya komoditas politik. Hanya diperalat kok, cuma dijadikan sekrup kok. Tanpa majelis-majelis taklim tadi, saudara, punya hak untuk menentukan siapa calonnya, cuma dijadikan sekrup untuk memperkuat orang lain. Maka itu kita katakan di sini khususnya kepada generasi muda yang punya bakat politik, masuk politik. Tapi ingat, kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini, dari mulai Anda muda, dari mulai sekarang, jangan melakukan suatu pekerjaan yang akan menyulitkan Anda di masa depan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menenggak minuman keras. Saudara, jangan berbuat yang asusila. Ini anak-anak muda, subhanallah yaum rijalul pemuda hari ini, pemimpin di hari yang akan datang. Kalau hari ini Anda melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan amoral, itu akan terus melekat sampai Anda dewasa nanti. Dan bahaya kalau Anda punya segudang kekurangan, segudang celah, segudang kejahatan, jangan terjun di politik. Berbahaya. Kenapa? Sebab kejahatan Anda, kebejatan Anda, keburukan Anda akan dijadikan alat oleh musuh untuk memeras Anda.
Itu akan terjadi pemerasan politik. Bikin undang-undang macam ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kejahatanmu kami ungkap. Bikin aturan seperti ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kebejatanmu akan kami sebarluaskan ke tengah masyarakat. Ini namanya pemerasan politik. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini kayak anak-anak muda, Anda mau jadi anggota dewan, Anda mau jadi menteri, Anda mau jadi presiden, dari sekarang jadilah pemuda yang bersih. Bersih. Bersih akidahnya, bersih syariatnya, bersih akhlaknya. Sehingga begitu ke depan Anda menjadi pemimpin bangsa, tidak ada yang bisa memeras Anda. Nggak ada yang bisa ngancam, nggak ada. Anda bisa dengan bebas mengambil keputusan tanpa ancaman, tanpa pemerasan politik. Nah ini yang mesti ditanamkan ke anak-anak muda kita. Jangan anak-anak muda kita diajarin dari muda, jangan berpolitik, jauhkan diri dari politik. Nah kalau anak muda yang bagus pada jauh dari politik, yang main politik narkobais semua. Nah kalau pecandu narkoba main politik, akhirnya besok ada undang-undang melindungi narkoba. Sekali lagi ya kawan, jangan sampai kita termakan. Saya tidak suka ikut partai politik, saya nggak mau ikut politik praktis, tapi saya tidak boleh buta politik. Harus tahu politik, harus ngerti politik. Bagaimana politik yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga kalau kita tahu langkah mereka, kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengkanter dan melawan kejahatan politik mereka. Kira-kira jelas tidak? Seperti sekarang kita teriak, udah nggak usah ikut politik, udah nggak ikut politik. Besok ini yang akan milih gubernur di Jakarta ini adalah warga, saudara. Anda semua akan ikut sertakan untuk memilih. Begitu Anda masuk TPS, Anda tusuk pilihan Anda sudah berpolitik praktis. Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Islam itu ibadat dan muamalah. Islam itu, saudara, bukan hanya mengatur urusan akhirat, tapi Islam juga mengatur urusan dunia. Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Islam itu dunia akhirat. Islam itu ibadat dan muamalah. Saudara, Islam itu bukan hanya mengatur sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tapi Islam juga punya perangkat aturan untuk mengatur urusan bisnis, perdagangan, perbankan, politik, tata negara. Islam ini lengkap. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala li nabiyyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agamamu.